sini saya akan membahas tentang fungsi landasan pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fadila dengan NIM 1860205222141 kelas PGMI 3C. Pembahasannya, yang pertama ialah konsep landasan pengembangan kurikulum, lalu fungsi landasan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan iptek. Kita masuk materi yang pertama, yaitu konsep landasan pengembangan kurikulum. Konsep landasan pengembangan kurikulum sangat penting untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang komprehensif dan terstruktur dengan baik. Salah satu konsep penting dalam pengembangan kurikulum adalah menumbuhkan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan kemampuan yang unik dengan merancang kurikulum yang mempertimbangkan karakteristik individu siswa. Pendidik dapat menyesuaikan pengalaman belajar agar sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Konsep juga penting untuk menggabungkan perspektif holistik. Pendekatan ini mengakui bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga mencakup perkembangan emosional, sosial, dan juga fisik. Yang kedua, fungsi landasan pengembangan kurikulum. Fungsinya ialah membantu dalam menyediakan pedoman yang jelas dan sistematis dalam membuat keputusan kurikulum pengembangan. Selanjutnya, memastikan adanya kesamaan dan konsistensi dalam kurikulum di berbagai tingkat pendidikan. Hal ini memungkinkan siswa untuk memiliki pengalaman pembelajaran yang terstruktur dan tersusun dengan baik sepanjang masa sekolah mereka. Yang ketiga, landasan. Landasan ada tiga. Yang pertama ialah landasan filosofis, landasan psikologis, dan juga landasan iptek. 1. Landasan filosofis. Landasan ini berfungsi sebagai kompas yang memungkinkan perancang kurikulum untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang selaras dengan nilai-nilai pendidikan. Landasan filosofis memberikan kerangka teoritis untuk memadu pengembang kurikulum dalam menentukan tujuan, isi, dan metode pengajaran. Dengan mengkaji berbagai filosofi seperti perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme, pengembangan kurikulum dapat diinformasikan oleh pemahaman mendalam tentang hakikat pengetahuan, tujuan pendidikan, dan peran peserta didik dalam proses pendidikan. Landasan yang kedua, landasan psikologis. Psikologis mempelajari tentang perilaku manusia dan bagaimana proses belajar terjadi. Landasan psikologis juga penting dalam memahami bagaimana peserta didik belajar dan menyerap informasi secara optimal. Dengan memperhatikan landasan psikologis, pengembangan kurikulum kita dapat menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan iptek. Pemanfaatan iptek sebagai dasar pengembangan kurikulum memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa tentang konsep keilmuan dan kemajuan teknologi. Landasan iptek memainkan peran penting dalam membentuk kurikulum untuk memenuhi kebutuhan dunia modern. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ilmiah dan kemajuan teknologi, siswa diberikan pendidikan menyeluruh yang mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Penting bagi lembaga pendidikan untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kurikulumnya untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan bermanfaat bagi siswa. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.